Perkenalkan, nama saya John Alessandro Yong, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal integral dalam proyek akhir kalkulus integral. Berikut adalah soal-soal yang akan kita bahas. Jadi ada 3 nomor. Untuk nomor 1 ada 4 anak nomor. Untuk nomor 2 ada 2 anak nomor, dan untuk nomor 3 hanya 1 anak nomor. Untuk nomor 1 kita akan kerjakan secara biasa, integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian untuk nomor 2 kita akan menggunakan cara substitusi, dan untuk nomor 3 kita akan menggunakan integral parsial. Jadi untuk nomor 1A, kita lihat soalnya adalah integral dari 4x kuadrat dikurang dengan px. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk memajukan atau mengesampingkan konstanta dari soal, yaitu 4 dan juga pi, dan kita biarkan variabelnya itu di dalam integral. Jadi yang akan kita integralkan itu adalah variabelnya. Di sini rumus integral adalah pangkat dari variabel kemudian dikali dengan 1 per jumlah dari penjumlahan pangkat tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini x pangkat 2, berarti jika ditambahkan 1 sama dengan x pangkat 3, dan kita kalikan dengan 1 per 3 sesuai dengan penjumlahan pangkat. Jadi 4 di sini akan menjadi 4 per 3 x pangkat 3, dan sama dengan pi juga, sama dengan bilangan kedua ini dikurang dengan pi per 2 x kuadrat ditambah dengan c. Untuk nomor 1b, integral dari 20x pangkat 7 tambah 3x pangkat 5 dikurang 45x pangkat 3 dx. Kita lakukan cara yang sama seperti yang nomor 1a. Jadi yang konstantanya itu kita keluarkan dari integral. Soalnya yang akan kita integralkan itu adalah variabelnya. Jika sudah, kita akan kerjakan dengan cara menambahkan 1, mengintegralkan setiap variabel, dan kita dapat hasil seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan, 20 per 8 ini kita bisa bagi dengan 4 menjadi 5 per 2. Kemudian 3 per 6 ini kita bisa bagi 3 menjadi 1 per 2. Dan 45 per 4 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jika kita lihat sini, ini sama penyebutnya, jadi kita bisa satukan. Jadi 5x pangkat 8 tambah x pangkat 6 per 2 dikurang dengan 45x pangkat 4 per 4 tambah c. Itu adalah jawaban akhirnya. Kemudian sekarang kita sampai di nomor 1c. Nomor 1c ini merupakan integral tentu karena sudah ada batas atas dan batas bawahnya, yaitu 2 dan 1. Jadi setelah kita lihat soal, kita melihat bahwa soal ini adalah soal akar. Jadi hal pertama yang kita lakukan supaya soal ini dapat dikerjakan adalah untuk mengubah akarnya itu menjadi 1 per 2, agar soal itu dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Jadi untuk soal kali ini kita akan menggunakan cara integral substitusi. Jadi kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat tambah 2, yaitu yang di dalam kurung ini. Kemudian kita mencari dx-nya. Pertama kita turunkan 4x kuadrat. Jadi kita turunkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 2 ini dikurang dengan 1. Jadi x pangkat 1. 8x pangkat 1. Satunya tidak usah ditulis. Kemudian jika kita dapatkan turunan dari pemisahan U ini, kita bisa dapatkan dx-nya sama dengan 1 per 8x dikali du, jika kita kali silangkan. Kemudian setelah kita mendapatkan pemisalannya, kita bisa kerjakan soalnya dengan memisalkan. Jadi kita lanjutkan integral tentunya, dan kita gunakan U pangkat setengah karena U ini adalah 4x kuadrat tambah 2,
dan dipangkatkan dengan 1/2, jadi U pangkat 1/2, dan 1/8X du ini adalah hasil jika kita sudah substitusikan dx. Jadi dx ini kan hasilnya 1/8X du, jadi kita substitusikan dx di sini menjadi 1/8X du. Kemudian kita integralkan U-nya. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini karena kita tambahkan 1 pangkatnya dan dikalikan 1 per hasil penjumlahan pangkat 3/2. Dan setelah kita sederhanakan 2/24X kali U 3/2, kita dapatkan U 3/2, U pangkat 3/2 per 12X. Kemudian kita sudah dapatkan ini, jadi kita akan mengerjakan integral tentunya dengan batasan yang sudah ada. Pertama-tama kita substitusikan kembali nilai dari U ini dengan pemisalan ini, 4X kuadrat tambah 2. Jadi setelah begitu kita bisa gunakan bracket untuk menentukan batas bawah dan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian dengan rumus integral tentu kita kurangkan, jadinya seperti ini dan kita dapat hasilnya setelah kita sederhanakan menjadi 3,18 kurang 1,22, hasilnya adalah 1,96. Lanjut untuk nomor yang D, 1D. Nomor 1D ini merupakan nomor yang mirip dengan nomor 1C. Kita memiliki integral tentu dan juga persamaannya ini menggunakan akar. Jadi kita sekali lagi kita sederhanakan jadi 1/2. Kemudian kita misalkan U untuk yang di dalam kurung ini. Jadi 3X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Kemudian kita turunkan. Jadi diturunkan di U ini. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian X pangkat 2 ini dikurang dengan 1. Jadi X pangkat 1. Kemudian 2X ini di sini 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Dan X-nya itu pangkatnya itu 1 dikurang 1, jadi 0. Jadi X ini jadi 1, habis. Kemudian kita dapat dx seperti ini. Kita kerjakan saja pemisalannya. Dan dari situ kita bisa sama dengan nomor 1C tadi. Kita dapatkan U3/2 ini dikalikan dengan 1 3/2. Dan juga dengan dx-nya, pemisalan dx-nya. Kemudian kita sederhanakan, kita dapatkan hasil integralnya seperti ini. Kemudian kita gunakan integral tentu, batas atas dan batas bawah, untuk menentukan nilainya. Kemudian kita dapatkan 4,89 kurang 1,33 sama dengan 3,56. Baik, sekarang kita sampai di nomor 2A. Nomor 2 ini kita gunakan cara integral substitusi, walaupun kita sudah gunakan di nomor 1. Jadi soal nomor 2A ini, integral dari X kuadrat dalam kurung X pangkat 3 tambah 3 tutup kurung dipangkatkan 4 dx. Kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 3 tambah 3, yaitu persamaan yang ada dalam tanda kurung ini karena memiliki pangkat. Jadi untuk kita nantinya bisa integralkan. Jadi setelah kita dapatkan pemisalan U-nya, kita akan turunkan untuk mendapatkan du dan dx. Jadi du-nya ini kita turunkan dari X pangkat 3 ini jadi 3X kuadrat dan 3 ini habis. Jadi untuk dx-nya sama dengan 1/3X kuadrat du. Jadi setelah kita mendapatkan pemisalannya, kita akan kerjakan integral dari X kuadrat U pangkat 4, karena U ini adalah X pangkat 3 tambah 3 yang di sini, dan kita memiliki pangkatnya di sini, jadi U pangkat 4 1/3X kuadrat du. Jadi 1/3X kuadrat du ini adalah dx yang sudah kita temukan di sini, dan kita substitusikan hasilnya ini ke dx-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa X kuadrat di sini dan X kuadrat di 1/3X kuadrat ini adalah sama dan bisa dicoret, jadi kita coret saja itu.
Kemudian kita dapatkan yang tersisa itu 1/3 U pangkat 4 DU. Jadi untuk konstantanya kita keluarkan dari integral, kemudian kita integralkan U pangkat 4-nya. Jadi setelah kita integralkan, kita dapat 1/3 dikali dengan U pangkat 5/5. Karena setelah mengintegralkan U pangkat 4-nya ini, pangkatnya ditambah 1 dan dikalikan 1 per jumlah penjumlahan pangkat. Kemudian setelah kita kalikan, kita dapatkan U pangkat 5/15. Jadi kita substitusikan kembali U-nya ini. U-nya ini kan X pangkat 3 tambah 3. Jadi kita substitusikan X pangkat 3 tambah 3 dalam kurung dipangkatkan 5/15 tambah C. Itu adalah jawabannya. Kemudian untuk bagian 2B. Bagian 2B adalah integral tentu yang memiliki batas atas dan bawah. Dan persamaannya adalah persamaan akar yang hampir sama dengan nomor 1C dan 1D. Jadi yang kita akan lakukan seperti biasa, kita akan ubah akarnya ini menjadi 1/2 agar lebih mudah dikerjakan. Kemudian kita akan misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 2 yang di dalam kurung. Kemudian kita akan cari turunan untuk U, jadi 2X, dan kita akan cari dx yaitu sama dengan 1/2x du. Kemudian kita substitusikan, jadi U setengah dikali dengan 1/2x du, karena 1/2x du ini adalah dari dx, dan U-nya ini adalah dari bilangan yang akan diintegralkan. Jadi kita integralkan saja U-nya ini, jadinya 1/2x kali 1/3/2 kali U pangkat 3/2. Jadi kita dapatkan 2/6x kali U pangkat 3/2. Kemudian kita sederhanakan. Jadinya setelah kita dapat ini, 2 U pangkat 3/2 per 6x, kita bisa gunakan batas atas dan batas bawah dari integral tentunya, dan kita bisa tentukan hasilnya. Kita substitusikan hasilnya, dan kita dapatkan 2,44 kurang 1,73, dan hasilnya adalah 0,71. Jadi kita sampai pada nomor yang paling terakhir, nomor 3A. Dari nomor 3 ini kita menggunakan integral parsial. Ini adalah rumusnya, dan ini adalah soalnya. Jadi integral dari x cos 4x dx. Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam integral parsial adalah untuk memisalkan dari soalnya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Jadi pemilihan variabel U dan dv dalam integral parsial harus tepat, supaya pemecahannya itu kita bisa lakukan dan bisa dipecahkan. Jadi variabel dv harus dipilih agar dapat diintegralkan dengan rumus, sedangkan sisanya adalah U. Dengan begitu, U sama dengan X, dan dv-nya adalah ini, cos 4X. Jadi kita dapatkan di sini, pertama kita akan U sama dengan X, kemudian kita turunkan du-nya itu sama dengan 1, karena 1 di pangkat dari X ini dikalikan ke bawah, jadi 1. Kemudian X ini pangkatnya itu 1 dikurang dengan 1, jadi 0. X-nya habis, sisa 1. Dengan begini kita bisa tahu bahwa du itu sama dengan dx. Kemudian kita kan sudah jelas tadi, dv-nya itu sama dengan cos 4x. Jadi itu kan dv-nya. Untuk mencari v-nya itu kita harus mengintegralkan dv. Sehingga integral cos 4x dx itu sama dengan 1/4 sin 4x untuk v-nya. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita bisa substitusikan ke rumus ini. Jadi rumusnya itu kita jadikan U kali dv itu sama dengan X ini dikali dengan cos 4x dx. Karena kan
dv-nya itu cos 4x dx kan. Kemudian sama dengan x dikali dengan v atau 1/4 sin 4x dikurang dengan integral v dikali du. Jadi 1/4 sin 4x dx. du-nya kan sama dengan dx. Kemudian kita kerjakan yang di bagian sini saja. Jadi x kali 1/4 sin 4x dikurang integral 1/4 sin 4x dx. Jadi untuk tahap soal ini kita akan melakukan pemisahan lagi untuk integral 1/4 sin 4x dx. Jadi kita misalkan dengan variabel t sama dengan 4x. Kemudian turunan dari 4x ini dx kita dapatkan, maksudnya dt kita dapatkan turunannya itu 4. Karena di sini 1 dikali 4 dan x-nya ini 1 dikurang 1 jadi x-nya itu habis jadi 1. Jadi 4. Kemudian kita pindah ruas sehingga dx sama dengan 1/4 dt. Kemudian setelah itu kita gunakan di sini, kita lanjutkan sama dengan x dikali 1/4 sin 4x kurang 1/16 karena 1/4 ini kita keluarkan dari integral, kemudian ada dx ini kita substitusikan menjadi 1/4 dt. Sehingga 1/4 yang di sini dikalikan dengan 1/4 di sini menjadi minus 1/16 karena di sini ada minus. Jadi kita integralkan sin t dt. Jadi hasilnya itu sama dengan x kali 1/4 sin 4x minus 1/16 minus cos t. Jadi integral dari sin t itu jadi minus cos t. Kemudian kita simpulkan hasilnya. Kita kalikan ini x sin 4x per 4 tambah cos 4x per 16 tambah dengan c. Jadi di sini kita lihat minus cos t dan minus 1/16. Jika kita kalikan minus 1/16 dengan minus cos t ini, hasilnya akan jadi plus. Dan t ini kita substitusikan kembali menjadi 4x di sini. Dan hasilnya ini adalah ini. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan kalkulus dari saya. Semoga bisa membantu dan semoga jelas. Terima kasih.